3. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Soleha ya. Iya. Iya. Maaf ya Bu, ini saya malam hari ini mengganggu Ibu nih sama keluarga. Kemarin kan saya udah datang ke sini ya Bu ya, untuk wawancara Ibu, nanya-nanya sama Ibu. Kira-kira Ibu masih inget nggak saya siapa? Mbak Dewi. Iya. Alhamdulillah ya Bu, masih inget ya. Gimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat dan alhamdulillah sehat. Ya, gimana nyari perutnya, masih ada rasanya? Masih ada sedikit. Oh, masih ada sedikit ya. Jadi gini Bu, kemarin kan saya udah wawancara nih sama Ibu. Iya. Dan kemarin Ibu juga ternyata ada keluhan mah ya, jadi suka nyari ulu hati ya Bu ya. Nah, saya hari ini mau sharing aja sih, mau berbagi sama Ibu untuk ngasih tahu informasi tentang penyakit Ibu nih yang mah yang sering Ibu rasakan. Jadi gimana Bu, kira-kira Ibu bersedia atau enggak hari ini? Insya Allah bersedia. Ya, boleh ya Bu, paling waktunya sekitar 30-45 menit. Ya, boleh. Di mana Bu kira-kira tempatnya? Di sini aja atau gimana? Ya, boleh di sini aja. Ya, di sini aja berarti ya Bu ya. Nah, kemarin itu pada saat saya wawancara kan Ibu ada mah ya. Ini sambil kita lihat ke sini ya Bu ya. Nah, ini tuh nama lain dari mah itu adalah gastritis. Jadi secara medis, secara dokter itu bilangnya kalau mah itu namanya gastritis ya Bu ya. Jadi gastritis itu adalah nama lain dari mah ya Bu ya. Ini peradangan pada dinding lambung. Kemudian kenapa sih bisa terjadi mah nih Ibu? Banyak nih Bu penyebabnya, antara lain misalnya makanan yang tidak sehat. Itu kayak fried chicken, hamburger, terus makanan cepat saji, itu yang nggak sehat ya Bu ya. Terus kemudian ada namanya bakteri atau kuman namanya Helicobacter pylori. Nah, itu juga bisa menyebabkan mah. Terus kemudian stres nih, misalnya Ibu kurang istirahat atau lagi capek, itu kan bisa menyebabkan stres ya. Bisa mempengaruhi juga, nanti bisa bikin mahnya kambuh juga. Kemudian ada obat-obatan tertentu. Nah, obat-obatan tertentu itu seperti misalnya ini Bu, obat nyeri, itu biasanya dapat merangsang asam lambung, jadi bikin perutnya sakit gitu ya Bu ya. Nah, kemudian ini nih tanda dan gejala, karena Ibu kan punya mah ya, pasti Ibu akan merasakan ini nih. Tidak nafsu makan, benar atau enggak? Benar ya Bu ya. Terus mual sama muntah. Muntah Ya. sama nyeri dulu. Nah, benar, nyari ulu hati sama lambung. Kembung ya Bu ya. Kembung. Nah, terusnya kemudian ini ada cara pencegahannya supaya mahnya nggak kambuh lagi. Yang pertama, Ibu harus makannya tepat waktu. Jadi misalnya makan pagi setiap hari jam 7 ya, setiap harinya jam 7, makan siang jam 12 ya. Ibu sama kalau makan malam juga jam 7 malam ya, jam 7 malam terus ya Bu ya, jangan telat. Kemudian ada makanan, walaupun Ibu misalnya porsinya kecil nggak apa-apa, yang penting sering. Jadi seperti ngemil, iya benar ya. Kemudian olahraga teratur. Nah, di usia seperti Ibu ini nggak harus olahraga yang angkat berat, nggak harus Ibu, paling kayak jalan santai aja di pagi hari itu nggak masalah ya Bu ya. Terus Dan kemudian mengurangi stres. iya, dan mengurangi stres. Jadi misalnya healing, zaman sekarang kan healing ya Bu ya. Boleh Ibu misalnya healingnya banyak kok, bisa ke pasar bisa misalnya, atau pada saat diajak sama anak atau cucunya ke mall juga itu termasuk kelola stres ya. Kemudian nah ini Bu, makanan yang harus dihindari ada makanan pedas, asam, sama kafein. Kafein ini biasanya ada di kopi. Ya, jadi paling itu yang harus dikurangi. Iya, benar. Kemudian ini ada, nah tadi kan udah nih mengenai gastritisnya. Sekarang saya mau mengajarkan Ibu gimana sih cara mengurangi nyeri supaya tidak selalu Ibu minum obat gitu. Ibu kan ada obat yang diminum ya, yang berupa sirup sebelum makan. Tapi kita juga bisa melakukan ini, namanya teknik relaksasi nafas dalam. Nah, ini untuk mengurangi rasa nyeri pada Ibu
ya pada ulu hati ya, karena kan sering yang dirasakan itu ulu hatinya ya Bu ya. Ya. Jadi manfaat kita melakukan teknik relaksasi ini bisa untuk mengurangi nyeri, terus menurunkan ketegangan otot, jadi Ibu bisa lebih rileks ya, dan memberikan kenyamanan. Jadi kan biasanya kalau kita nyeri ulu hati itu kan kita nggak nyaman ya Bu ya, kita tegang ya ototnya ya. Kemudian nah ini Bu caranya ya. Yang pertama Ibu ikutin saya dulu ya. Oke, yang pertama posisinya duduk. Ibu nyamannya gimana? Nyaman gitu ya Bu ya, seperti itu ya. Oke, kemudian kedua tangan kita pegang di perut. Ya, tarik nafas panjang melalui hidung ya Bu ya. Kemudian tarik dalam hitungan ketiga, ditarik Bu, tarik nafas, tahan dulu selama 3 detik, 1, 2, 3, kemudian ditiup pelan-pelan selama 6 detik. Lagi kita ulangi lagi ya. Coba Bu, tarik nafas panjang lewat hidung, tahan, terus ditiup. Oke, bisa ya Bu ya? Sekali lagi ya Bu ya. Coba sekali lagi, yuk. Tahan, tiup. Nah, misalnya nih udah 1 atau 2 sampai 3 kali. Nah, ini itu bisa kita ulangi lagi sampai 5 kali selama 15 menit, dan waktunya itu sehari cuman 3 kali aja. Jadi misalnya bisa di pagi hari, siang hari, malam hari ya Bu ya. Nah, udah nih tadi kan saya udah jelasin ya tentang MAH, gastritis, sama teknik relaksasi nafas dalamnya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya atau enggak Bu? Insya Allah Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya boleh nanya lagi ya ke Ibu ya. Jadi tadi yang saya jelasin itu gastritis itu apa ya Bu? Itu MAH dan peradangan lambung. Ya, pintar Ibunya nyimak nih berarti ya. Terus yang kedua, untuk penyebabnya apa sih Bu? Kira-kira menurut Ibu? Penyebabnya makanan tidak sehat dan bakteri, stres, obat-obatan. Ya, benar. Nah, supaya apa sih MAH-nya itu tidak muncul lagi, kan ada tanda gejalanya ya Bu. Tanda gejalanya apa Bu biasanya Ibu rasain? Makannya nggak nafsu makan, muntah, mual, nyeri di hati, sama kembung. Iya, semua itu Ibu rasain ya Bu ya. Nah, itu kan tanda-tanda dari MAH ya. Terus gimana sih nih biar MAH-nya nggak sering muncul? Ibu harus melakukan apa ya? Tadi kan saya jelasin ya. Makannya yang tepat dan sering nyemil, mengurangi stres, olahraga yang teratur. Ya. Terus apa Bu? Ada makanan yang harus dihindari nggak? Pedas, jangan makan pedas, asam, sama santan, sama kopi. Iya, benar nih Ibunya pinter ya Bu ya. Berarti tadi yang saya jelasin Ibu nyimak ya. Nah, tadi ada satu lagi apa Bu yang saya ajarin untuk mengurangi nyeri? Teknik pernapasan dalam. Ya, teknik relaksasi tarik nafas dalam ya. Ibu bisa diulangin? Insya Allah. Ya, coba Bu. Nah, pintar Ibunya, bener semuanya tadi yang dipraktekin sama Ibu seperti apa yang saya ajarkan ya. Nah, gimana Bu setelah melakukan tadi relaksasi nafas dalam, apa yang Ibu rasain? Alhamdulillah nyerinya berkurang dan lebih nyaman. Lebih nyaman ya, berarti. Nah, Ibu tahu dari manfaat yang tadi Ibu lakukan, teknik relaksasi nafas dalam bisa meringankan rasa nyeri Ibu ya. Berapa kali Bu dilakukannya? Sehari 3 kali. Ya, selama 15 menit. Wah, pintar. Nah, Ibunya alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Ibu udah mengerti. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyain lagi atau enggak?
Insya Allah tidak. Sudah ya, berarti sudah jelas semua ya. Nah, apa Bu namanya, berarti untuk pertemuan kali ini mungkin saya sudahi saja dulu ya Bu ya. Saya cukupkan dulu, mengingat Ibu juga mau istirahat. Jadi kemungkinan besok saya akan datang lagi ke sini. Boleh ya Bu ya? Boleh. Kira-kira di boleh. jam berapa? Ya, kalau bisa ya di Sasar, kalau misalnya nggak bisa ya gini hari aja. nggak Oh, apa-apa. ya baik Bu. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, mungkin saya sudahi saja ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Salam buat Bapak, keluarga, dan cucu ya Bu ya. Makasih ya Bu. Insya Allah, Assalamualaikum. nanti aku sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dwi Ya, sudah sama-sama Ibu. sudah mengunjungi saya. Alhamdulillah, senang banget saya. Makasih banyak. Ya, makasih ya Bu. Ya.